Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Selisih antara Anies Baswedan dan Prabowo di Realcon ya, KPU ini selisih sedikit begitu kan ya. Data yang kita tunjukkan adalah data perhitungan suara di luar negeri. Ternyata dari beberapa data yang muncul begitu kan ya, ini menjadi progres sangat luar biasa ketika kita membandingkan data yang ada, karena data-data yang seperti ini masih belum masuk begitu kan, semuanya masih belum masuk. Yang cukup menjadi perhatian dan heboh di sini adalah di Qatar ya. Coba kita cek ya di Qatar. Katanya begitu di Qatar ini menjadi cukup dominan di situ begitu. Ternyata ya. Yang kemarin keluar-keluar katanya Prabowo menang di luar negeri begitu kan ya. Terus kemudian mengatakan di Qatar adalah lumbung kemenangan dari seorang Prabowo. Ternyata terbantahkan sekarang. Ternyata Anies Baswedan cukup menjadi posisi utama di situ. Yaitu sekitar 16.000 suara begitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa 2.000 suara begitu kan ya. Ini sudah menunjukkan bahwa kemenangan bagi Anies Baswedan di luar negeri begitu. Sedangkan Prabowo masih dapat 500 doang, 517, Pak Ganjar 750 ya, lebih banyak lebih banyak Prabowo dibandingkan dengan Pak Ganjar. Artinya apa? Artinya dari beberapa TPS ini cukup meyakinkan sih sebenarnya, tapi ini masih bersifat sementara. Karena nampaknya di luar negeri itu kan takutnya nanti begitu kan ya, kembali ke dalam negeri begitu ya. Realconnya dalam KPU dalam negeri takut ada perubahan-perubahan yang ada begitu kan. Salah satunya misalnya via pos ya, kita lihat saja via pos di situ begitu kan. Ini kan Anies Baswedan mendapatkan 19. Sedangkan Prabowo dapat 5, terus kemudian Ganjar dapat 4. Coba kita cek hasil rekapitulasi suara. Ternyata sekarang sudah dirubah ya, 19, 5, terus kemudian 4 ya, benar, sekarang sudah benar mereka. Artinya ini harus mewaspadai begitu teman-teman begitu kan, dimanapun kita berada. Maka sering saya katakan sejak awal, siapapun begitu kan ya, yang kemudian masih dalam nuansa mereka masih data-data yang masih belum valid, dimanapun ya, di tingkat desa, kota begitu kan ya, di luar negeri dimanapun, kalau semisal datanya tidak sesuai, tidak cocok, segera kita laporkan. Karena di KPU itu sebenarnya ya menggunakan sirekap mereka dicocokkan dengan si satu yang ada. Tapi nampaknya ini pasti ada kelemahan-kelemahan tertentu. Maka saya katakan sejak awal, data-data seperti inilah yang kita harus mewaspadai begitu kan. Apalagi data-data luar negeri ini kalau dikalkulasikan semua ini ya hampir berapa juta begitu kan ya. Dari data yang ada di seluruh luar negeri begitu kan. Apalagi via pos. Takutnya ya ada data-data yang kemudian mereka ada sesuatu yang ada kecurangan-kecurangan dan sebagainya, itu kan tidak terlihat begitu kan ya. Orangnya ada di jauh ya, mungkin bekerja, terus kemudian sudah jadi saksi, malas mau mau lihat-lihat data lagi begitu kan. Ini cukup menjadi dampak, cukup menjadi perhatian sebenarnya begitu kan dari kalangan pendukung-pendukung Anies Baswedan ya. Dan ternyata sekarang ya adanya situasi politik dan diperkuat ya dari tim Anies Baswedan bahwa ya kita berharap bahwa ada 2 putaran. Itu terbuka lebar begitu kan. Apalagi Tom Lembong sudah menyatakan bahwa ini sudah terbuka 2 putaran, terbuka lebar 2 putaran. Artinya kalau kita ada indikasi-indikasi misalnya di KPU realconnya masih sudah Prabowo yang menang, maka dalam hal ini bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu lagi diperjuangkan adalah masalah kecurangan. Nah, inilah tensinya sangat kuat sekali begitu kan ya, terkait dengan adanya dugaan-dugaan kecurangan yang muncul di berbagai daerah. Nah, opsinya bukan tidak mungkin akan terjadi putaran kedua juga begitu kan. Jadi kalau kita melihat data-data yang ada ini, Anies Baswedan sudah dipastikan menang begitu kan. Dalam artian ini menunjukkan betapa luar biasanya begitu kan ketika kita melihat hal yang sedemikian rupa. Dan bahkan kalau secara akumulasi, Anies Baswedan mendapatkan 81.000, terus kemudian Prabowo mendapatkan 55.000 ya.
mendapatkan 190.000 ya, selisih berapa? 100 begitu kan. Dalam beberapa poin yang kita amati betul begitu kan ya, dalam negeri ini kan sudah ada yang 100%, ada yang masih 41% ya, ada yang masih 50%. Ini semua kalkulasi di luar negeri begitu. Ada yang masih 33%, terus kemudian ada 45%, terus kemudian ada 80%. Ini masih banyak data-data yang masuk begitu kan. Inilah yang harus kita mewaspadai begitu, karena bukan tidak mungkin dalam artian bahwa masyarakat bisa melihat di situ begitu kan. Coba lihat saja di luar negeri begitu kan ya, dari Roma, dari Italia ya. Dari Italia saja sudah selisihnya dengan Prabowo Gibran ya, ini dengan Ganjar ya, itu cukup menjadi dominan Ganjar di situ di Italia begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kan saya sudah mewanti-wanti dari awal bahwa kalau memang ini terjadi dalam dua putaran, bukan tidak mungkin pendukung-pendukung Pak Ganjar akan beralih dukungan di situ begitu kan. Artinya ini ngeri-ngeri sekali begitu kan, yang ngeri-ngeri sedap begitu. Jadi dari data-data yang ada selama ini sudah menunjukkan bahwa kemenangan selisih dari pendukung-pendukung Anies Baswedan dan dengan Prabowo begitu kan, ini selisihnya sangat dikit begitu kan ya. Jadi mari kita kawal bersama data-data seperti ini begitu. Saya sudah menghimbau dari beberapa teman-teman yang ada dimanapun begitu kan, yang ada dimanapun, mari kita ya cek data lagi. Kalau masih belum ada, silahkan ya hubungi ya di channel Hodari Podcast Rakyat juga bisa. Terus kemudian di X saya, di Twitter saya juga bisa, di Hodari Podcast Rakyat di situ juga bisa. Teman-teman harus kita mewaspadai. Nah, dan langkah ini rupanya akan terjadi sesuatu ya, data-data yang dugaan-dugaan besar itu akan dikumpulkan menjadi satu, nanti dipersidangkan, kita hadapi bersama-sama begitu kan. Kalau sudah dugaan-dugaan seperti ini, apakah MK ya, kalau memang mau jujur, KPU mau jujur, Bawaslu mau jujur, silahkan begitu kan. Ini sudah menjadi dampak bahwa akan terjadi dua putaran. Ya kalau tidak jujur bagaimana? Itu banyak sekali ya komentar-komentar netizen seperti itu. Saya kira data-data seperti ini akurasinya sangat tinggi sekali begitu kan, apalagi data-data yang lain, karena ini saya mengasumsikan bahwa ya di luar negeri itu bukan tidak mungkin Anies Baswedan akan memenangkan kontestasi Pilpres di 2024 ini. Mari kita jaga bersama-sama begitu kan, dari TPS mana yang masih berkurang. Saya sudah mengkonfirmasi teman-teman yang ada di luar negeri begitu kan ya, lewat Facebook dan sebagainya, kita konfirmasi terlebih dahulu bagaimana nuansa-nuansa pemilihan presiden itu begitu kan, terus kemudian bagaimana si satunya diamankan atau tidak. Nah, ini perlu di situ begitu. Maka artinya apa? Artinya masyarakat harus benar-benar ya melihat data-data yang akurasinya si satu itu begitu kan. Oke, ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.